I've been counting down the days to get out. I've been looking for a way from this town. And you're too far away to... PSSI pastikan Emil Audero gabung timnas Indonesia. Esko PSSI yaitu Hassani Abdul Ghani memastikan agen Emil Audero setuju sang klien gabung timnas Indonesia. Tentu kabar di atas merupakan hal yang membahagiakan. Sekadar diketahui, agen yang dipercaya PSSI itu mengadakan pertemuan dengan agen sekaligus manajer Emil Audero pada Kamis 3 Maret 2022 dini hari. Dalam pertemuan tersebut dibicarakan kesediaan Emil Audero mau membela timnas Indonesia atau tidak. Hanya saja dalam obrolan tersebut belum tercapai kesepakatan. Manajer Emil Audero meminta waktu 1 minggu kepada PSSI untuk memberi kabar apakah sang klien bersedia membela timnas Indonesia atau tidak. Sayangnya hingga 1 minggu setelah pertemuan itu belum ada keputusan yang dibuat. Jika Emil Audero menerima tawaran timnas Indonesia, tentunya kabar luar biasa bagi pecinta sepak bola tanah air. Sebab timnas Indonesia bakal memiliki pemain yang berkompetisi di level elit Eropa. Selain itu, calon pemain naturalisasinya lainnya yaitu Jody Amat dipercaya bakal bahagia jika Emil Audero benar membela timnas Indonesia. Sebab ia semakin percaya diri menggalang pertahanan karena bakal dibantu penjaga gawang sekelas Emil Audero. AAR resmi diterapkan di Liga 1, langkah awal menuju VAR. Keberadaan asisten wasit tambahan atau additional assistant referee telah resmi diterapkan dalam pertandingan Liga 1 kompetisi teratas sepak bola Indonesia musim 2021-2022. Penerapan AAR dalam pertandingan Liga 1 kali pertama terlihat pada laga pembuka pekan ke-30 antara Persela Lamongan dan Persikabo 1973. Laga Persela versus Persikabo itu telah berlangsung di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar, Bali pada Rabu sore. Persikabo menang 2-3 atas Persela Lamongan. Di tengah laga sengit antara Persela dan Persikabo, tampak ada 2 wasit tambahan yang berdiri di samping kiri gawang kedua tim. Kedua wasit itulah yang kemudian mengemban tugas sebagai additional assistant referee. Mereka bertugas memastikan ketika bola sudah melewati garis gawang dan mengamati momen-momen krusial yang terjadi di kotak penalti seperti pelanggaran. Penerapan AAR menjadi langkah awal sebelum PSSI bersama PT Liga Indonesia Baru menerapkan teknologi yang sudah sangat dikenal di liga-liga kenamaan Eropa, yakni Video Assistant Referee atau bisa disingkat VAR. Muhammad Iriawan mengungkapkan bahwa PSSI sudah memiliki rencana untuk menerapkan VAR di beberapa stadion. Namun Muhammad Iriawan belum memberikan kepastian waktu terkait penerapan VAR tersebut. Manchester United bakal seriusi transfer Youri Tielemans. Beberapa tahun terakhir, Tielemans punya reputasi yang bagus di Inggris. Ini disebabkan sang gelandang tampil dengan ciamik saat membela Leicester City. Namun belakangan beredar kabar bahwa Tielemans tidak mau memperpanjang kontraknya di Leicester City. Alhasil, ia akan cabut dari King Power Stadium di musim panas nanti. Dilansir dari Foot Mercato, Manchester United sadar betul akan situasi Tielemans ini. Jadi mereka akan coba merekrutnya di musim panas nanti. Menurut laporan tersebut, Manchester United sangat serius untuk mendatangkan Tielemans karena mereka memproyeksikannya sebagai pengganti Paul Pogba. Tielemans dinilai punya kemampuan di atas rata-rata, sehingga ia dinilai bakal jadi pengganti yang cocok untuk Pogba. Menurut laporan tersebut, United semakin tertarik untuk merekrut Tielemans karena mahar transfernya dilaporkan sudah turun. Awalnya ia dibanderol sekitar 60 juta pound sterling. Namun saat ini ia dikabarkan bisa diangkut di kisaran 35 juta pound sterling saja. Situasi ini pun terjadi karena Tielemans kontraknya habis di tahun 2023, sehingga Leicester tidak bisa membandrolnya dengan harga yang cukup mahal.
Jurgen Klopp desak Liverpool daratkan Jude Bellingham. Gelandang 18 tahun itu memang sedang mencuri perhatian publik karena 2 musim terakhir ia menjadi starter reguler di skuad Borussia Dortmund. Bellingham menunjukkan performa yang mengesankan bersama raksasa Bundesliga itu. Alhasil banyak klub yang tertarik untuk mengamankan jasanya di musim panas nanti. The Sun melansir bahwa performa Bellingham itu sukses memikat perhatian Jurgen Klopp. Sang manajer dilaporkan sangat tertarik untuk menggunakan jasa Bellingham di musim panas nanti. Laporan itu mengklaim bahwa Klopp cukup ngotot ingin mendatangkan Bellingham karena ia menilai Bellingham punya potensi yang besar. Itulah mengapa ia ingin Bellingham menjadi tulang punggung lini tengah Liverpool yang baru ke depannya. Pihak Dortmund menegaskan bahwa Bellingham tidak tersedia di bursa transfer. Mereka ingin mempertahankannya setidaknya 1 musim lagi. Jika Liverpool ngotot, mereka harus membayar 100 juta pound sterling ke Dortmund. Pihak The Reds pun diyakini tidak sanggup membayar semahal itu. Haaland sudah tentukan pilihan untuk musim depan. Striker Borussia Dortmund yaitu Erling Haaland dilaporkan sudah menentukan keputusan klub mana yang ingin dibelanya musim depan nanti. Haaland membuat kecewa Manchester United dan Manchester City. Pemuda 21 tahun itu saat ini merupakan salah satu striker paling diburu oleh klub-klub besar Eropa. Ketajaman Haaland di Dortmund membuatnya diperkirakan akan pindah klub di musim panas 2022. Deretan klub yang menginginkan Haaland antara lain Barcelona, MU, City, Chelsea, Real Madrid, Bayern Munchen, hingga Juventus. Dari sekian banyak klub peminat, Haaland dilaporkan Sport sudah menentukan pilihannya. Pemuda Norwegia itu konon memilih Barcelona sebagai pelabuhan berikutnya. Haaland ingin bergabung dengan Barcelona setelah bersama agennya yaitu Mino Raiola bertemu dengan pelatih Barcelona yaitu Xavi Hernandez di Munchen pekan lalu. Proyek baru Barcelona yang berfokus pada pemain-pemain muda membuat Haaland tergiur. Haaland juga sangat antusias dengan filosofi atraktif yang dipakai Barcelona di bawah asuhan Xavi. Meski Haaland sudah memutuskan memprioritaskan Barcelona, Blaugrana tak serta-merta sudah pasti merekrutnya. Barca kini harus berjuang mencari uang untuk membeli Haaland. Gerrard ingin pertahankan Coutinho di Aston Villa. Coutinho gagal bersinar di Barcelona. Padahal ia sebelumnya rela mengkhianati Liverpool demi gabung ke klub Katalan tersebut. Barcelona pun terus berusaha melego Coutinho setelah jelas bahwa ia kesulitan beradaptasi di Spanyol. Namun mereka kesulitan menemukan pembeli yang tepat, termasuk Bayern Munchen yang sempat meminjamnya pada musim 2019-2020 lalu. Sekarang Barca meminjamkannya ke Aston Villa. Barcelona meminjamkan Philippe Coutinho ke Aston Villa pada musim dingin 2022 kemarin. Ia dipinjamkan selama setengah musim. Akan tetapi Villa punya opsi untuk membelinya secara permanen. Jika mengaktifkan opsi itu, maka The Villains harus membayar 40 juta euro. Dan begitu gabung Villa, Coutinho langsung bersinar. Ia bisa menyumbangkan sejumlah gol dan assist bagi tim asuhan Steven Gerrard tersebut. Dan kini penampilan api Coutinho dikabarkan membuat Gerrard ingin mempertahankannya di Villa musim depan. Kabar ini diklaim oleh jurnalis asal Italia yaitu Fabrizio Romano. Kabarnya manajemen Villa ingin menunggu sampai akhir musim lebih dahulu sebelum memutuskan apakah ingin mempermanenkan Philippe Coutinho atau tidak. Namun ada kans besar Gerrard akan bisa melihat keinginannya terwujud. Sebab manajemen Villa sejauh ini cukup puas melihat performa Coutinho. Di sisi lain, Barcelona juga dikabarkan siap untuk melepas Philippe Coutinho secara permanen musim panas 2022 mendatang. Mereka kini sedang menunggu keputusan dari Aston Villa. Hasil pertandingan Real Madrid versus PSG skor 3-1. Real Madrid berhasil menyingkirkan PSG dari Liga Champions dengan cara yang dramatis.
Tampil di Santiago Bernabeu pada laga leg kedua 16 besar yang digelar hari Kamis, klub berjuluk Los Merengues itu menang dengan skor 3-1. Hasil ini membuat Real Madrid keluar sebagai pemenang dengan agregat skor 3-2. Pada pertemuan sebelumnya di Parc des Princes bulan Februari lalu, Madrid menelan kekalahan dengan skor tipis 0-1. Mulanya, publik ragu bisa melihat Real Madrid bisa bertahan di Liga Champions. Pasalnya, PSG cukup menguasai babak pertama dan Kylian Mbappe menunjukkan kelasnya dengan mencetak gol. Namun tak disangka di babak kedua, Benzema membuat Santiago Bernabeu bergemuruh dengan skor hat-tricknya. Skor bertahan sampai peluit panjang berbunyi dan Real Madrid dinyatakan menang. Itulah berita sepak bola terbaru hari ini yang kami rangkum. Agar kalian tidak melewatkan berita-berita terupdate lainnya dari kami, caranya adalah klik logo subscribe kami lalu nyalakan tombol loncengnya juga ya. Selamat beraktivitas kembali, see you in the next time.